Oke, kita lihat di sini contohnya untuk Muhammad Hatta ini di tanggal 22 November dia apakah dia melakukan penjualannya satu atau dua atau tiga? Ya ini agak sulit di ini kan karena mungkin dia di bawahin ini kan datanya tidak berurutan tanggalnya. Tanggalnya tidak berurutan ya memang bisa kita urutkan di sini. Kita klik di sini, kita short. Nah, ini kan kita bisa short ascending atau descending. Kita bisa lakukan short tadi. Dan kalau kita lakukan short, kita akan terekam di sini query kita. Apa namanya? Jadi itu akan masuk ke apply step ya. Nah, seperti ini. Nah, ini baru berurutan. Nah, sekarang kita akan mencari tahu ingin mengetahui eh, siapa penjualan yang melakukan penjualan lebih dari 3 unit. Nah, di sini kita perlu membuat kolom baru. Di sini kita buat kolom baru, add column. Nah, di sini custom. Nah, di sini kita bukan membuat kolom baru, sorry, maaf. Kita perlu melakukan apa namanya grouping. Nah, di sini kita lakukan grouping karena di sini kita berkepentingan terhadap penjual yang melakukan penjualan lebih dari 3 unit dalam satu hari, maka kita akan melakukan grouping di sini. Nah, di sini kita akan lakukan grouping. Nah, di sini ada muncul seperti ini. Kita pilih yang advance karena yang basic hanya satu kriteria. Kita pilih yang advance. Nah, di sini kita mau grouping berdasarkan apa? Berdasarkan tanggal. Oke. Oke, berdasarkan tanggal. Yang kedua berdasarkan ID. Memang di sini ada mungkin kita akan berpikir kenapa nggak berdasarkan nama penjual di sini kan ada nama penjual. Karena khawatirnya penjual itu namanya sama. Misalkan Budi Hartono, yang ini juga namanya juga Budi Hartono, tapi dua orang yang berbeda. Jadi karena kita akan tadi mau menjawab berapa atau siapa tenaga penjual yang melakukan penjualan lebih dari 3 unit dalam sehari. Maka kita jangan pastikan kita menggunakan kode unik ya. Dan nama itu bukan kode unik. Karena sangat mungkin dua orang memiliki nama yang sama. Tapi kalau perusahaan itu memberikan kode unik, setiap pegawai diberikan kode unik seperti KTP itu kan nggak mungkin sama itu secara teori nggak mungkin sama kecuali ada pemalsuan. Di sini kita gunakan saja ID penjual. Di sini kita gunakan ID penjual dan kita akan mengelompokkan data penjualan kita berdasarkan tanggal dan ID penjual. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini berdasarkan tenaga penjual seperti ini. Atau kalau kita mau nggak puas nih, saya nggak puas dengan informasi ini ID penjual sulit namanya ya sama lakukan seperti tadi. Lakukan seperti tadi, kita akan di sini merge queries. Nah, di sini ini adalah format kita. Misalkan di sini tadi kan sudah ada sebenarnya tenaga penjual dan ini kita tandingkan di sini dengan di sini. Oke. Nah, kita akan tampilkan di sini namanya, nama penjualnya. Nah, di sini. Contohnya di sini eh nah ini Muhammad Hatta di sini dia sebentar sebentar. Ini ada yang sebentar. Kita bisa panggil lagi ini kita. Oh, bukan ini. Kita lihat ke langkah sebelumnya. Karena saya bingung ini count ini apa ini. Saya bingung. Kita bisa grup rows kita panggil lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengecek ininya. Nah, ini count rows ini
Oke, ini kita ganti saja ini dengan em, jumlah unit terjual, jumlah unit mobil maksudnya ya, jumlah unit terjual. Jadi yang eh, grup rows sebelumnya yang sudah kita buat di sini, kalau bisa dilihat di apply apply ini saya klik dua kali, apply stepnya saya klik dua kali, jumlah unit terjual. Nah di sini atau jangan jumlah unit terjual. Di sini jangan jumlah unit terjual, tapi misalkan nilai penjualan, nilai penjualan kita bisa tampilkan, kita pilih sum karena penjualan. Nah nilai penjualan ini harga jual. Ini yang sebelum diskon. Yang bawahnya misalkan nilai penjualan bersih. Penjualan bersih artinya setelah diskon. Penjualan bersih. Ini setelah diskon. Sum lagi. Sum itu artinya di total. Yang mau ditotal apa yang mau ditotal? Yang mau ditotal adalah, nah ini harga jual bersih. Oke. Jadi langkah sebelumnya kita koreksi, kita tambahkan. Ya bisa saja seperti itu. Kita tambahkan. Jadi dalam query ini tidak bisa di undo. Undo-nya ya kita panggil saja langkah kita sebelumnya. Karena semua langkah kita terekam di sini. Nah, ini nilai penjualan masing-masing sales seperti ini. Nah, ini nilai penjualannya. Eh dan kita lihat di sini, kita kembali ke apply step terakhir dan sini sudah ada namanya kan. Dan ini kita ganti dengan em, currency. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi Muhammad Hatta tanggal 22 November dia melakukan penjualan. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa penjualan yang dilakukan Muhammad Hatta ini di tanggal 22 November? Di sini belum ada informasinya berapa unitnya karena yang ditanya oleh direktur utama adalah tenaga penjual yang mampu menjual 3 unit dalam satu hari. Nah, itu kita belum menampilkan itu, tapi kita sudah mengkategorikan sekarang, eh, kalau kita lihat di sini grup rows kita kategorikan berdasarkan nama dan ID penjual dan tanggal. Nah, berikutnya kita akan mencari tahu mengetahui melakukan manipulasi data terkait berapa unit yang terjualnya itu. Nah, itu belum kita lakukan. Kita akan lakukan setelah ini.